Oke. Musim Premier League 2023-2024 sudah selesai dan kita udah tahu juaranya City. Dalam 2 tahun terakhir Arsenal jagain trofinya City terus berturut-turut dan mereka gagal juara di match terakhir. Mungkin sudah takdirnya Arsenal sejak Invisible mereka nggak bisa juara IPL lagi. Mereka terlalu sombong, terlalu berisik, makanya mereka dibenci oleh fans klub London lainnya, termasuk saya. Entah apa yang mereka lakukan, saya pun ikut membencinya. Terlebih ketika mereka menang 5-0 membantai Chelsea di Emirates Stadium. Suara berisik dari fans Arsenal itu menggebu-gebu, seakan mereka sudah juara Premier League, dan mereka sudah mengeluarkan sebuah kata-kata yang sangat lucu, yaitu London is red. Oke, kalau di kompetisi domestik mungkin trofi Chelsea hanya 5, kalau nggak salah Premier League. Entah Arsenal kayaknya lebih, dan memang lebih dari 5, lebih dari Chelsea tentunya. Tapi coba kita lihat di kompetisi Eropa, Chelsea sudah mendapatkan hampir semua, bahkan semua, sejak dari Piala Winners, Piala Super Eropa, bahkan sebelum Roman Abramovich datang. Ketika final Piala Winners 98 mengalahkan Stuttgart kala itu, dan membuat saya ngefans sama Chelsea gara-gara ya si Little Magician Gianfranco Zola waktu itu. Dan sampai sekarang dengan Chelsea yang 2 tahun terakhir ini sangat-sangat babuk. Jujur tahun kemarin kepergian Roman Abramovich itu sangat berpengaruh ya. Berpengaruh dari keuangan Chelsea. Keuangan sih tidak masalah, soal dari pendanaan tidak masalah, mungkin manajemennya, dari segi manajemen. Seorang Todd Boehly datang, sebenarnya dia orang yang ngerti dunia bidang olahraga, soalnya dia juga punya klub baseball yang cukup besar di Amerika sana. Tapi kesalahan dia itu satu, ngaco milih manajer. Dia buang-buangin semua orang-orang era Abramovich, dia buang-buangin sampai Marina Granov, siapa lupa aku, orang Rusia itu yang biasanya negosiator handal di Chelsea itu juga dia buang. Dia ambil semua orang-orang dari Brighton, sampai pelatihnya, sampai pemainnya juga. Kita tahu era Todd Boehly dimulai dari 2022-2023 dan itu jadi musim terburuk Chelsea sepanjang sejarah. Kenapa saya masih betah? Jujur tahun lalu saya menonton Chelsea hanya 2, nggak sampai 10 match. Waktu itu nggak sampai 10 match karena udah enak lihat permainannya. Dia gonta-ganti pelatih, dari Tuchel dipecat, terus ganti Graham Potter, terus kembali lagi ke Lampard. Yang harusnya itu Graham Potter itu berlatih bagus sebenarnya, dia di Brighton bagusnya kayak apa kalian lihat sendiri. Cuma problematika Chelsea musim kemarin itu tidak hanya di dalam lapangan tapi luar lapangan juga. Sampai-sampai kredit card itu nggak bisa dipakai, diblokir semua sama pemerintah Inggris. Thomas Tuchel sampai ngomong mereka tidak punya cara untuk membayar perjalanan Liga Champions. Hampir Thomas Tuchel mau pakai bis, dia setirin sendiri. Sangat kompleks permasalahan tahun kemarin. Terus pemain ngaco, itu juga salah manajemen. Seorang Mikhailo Mudryk, pemain muda, skill so-so lah, tapi harganya itu nggak ngotak 120 juta. Dan dia beli pemain dari antah berantah, termasuk Badiashile, aneh-aneh itu. Siapa yang tahu Badiashile dulu? Dan itu masalah menjadi satu kompleks sampai akhirnya Chelsea tidak berkembang sama sekali dan semakin terpuruk hingga finish peringkat 12. Awal musim 2023-2024 secerca harapan keluar,
ditunjuknya Pochettino sampai mereka bisa juara Premier League Summer Series, ya itu untungannya juga piala kaleng sih. Tapi dari situ pembelian terbaik itu jelas-jelas Cole Palmer. Wonderkid City yang menjadi korban kegilaan Pep Guardiola rela membuang Palmer demi seorang, siapa itu, Nunes itu pemain tengahnya, lupa. Dan Palmer benar-benar ngegendong Chelsea dari peringkat 12 di awal musim, bahkan sampai Maret atau April mereka itu masih 12, dan sekarang akhirnya tadi malam itu finish di peringkat 6 dan sudah masuk ke zona Eropa. Ini juga diuntungkan lagi, masih Liga malam Jumat lah, UEFA WL ya. Kalau besok MU bisa menang lawan City di final Piala FA, Chelsea akan berlaga di UEFA Conference League. Tapi kalau MU kalah, Chelsea tetap di Europa League. Sebenarnya aku pengennya Chelsea main di Conference League karena piala itu yang belum sama sekali belum pernah kan ikut pun belum. Tahun lalu harusnya itu paling nggak minimal itu, tapi sayangnya juga membadut. Tahun ini mulai membaik, badai cedera sudah mulai terlewati. Reece James yang absen dari bulan apa itu udah main lagi, walaupun kemarin kartu merah lagi. Terus banyak pemain yang cedera, termasuk kiper Robert Sanchez, tapi dengan mainkannya Petrovic, saya malah lebih suka Petrovic. Walaupun kalau kita main dari bawah itu lebih bagus memang Robert Sanchez, tapi Robert Sanchez itu lebih sering dia out of position, bola-bola atas dia kurang, sering salah passing, sama kayak pas lawan Leicester kan. Itu disasi, murni kesalahan disasi, tapi memang Robert Sanchez out of position. Ya harapannya besok lebih baik dari sekarang. Pemain-pemain mulai solid. Pernah terbesit awal musim saat lost streak, Pochettino dipecat. Gantinya siapa terserah. Saya nggak ngaruh juga pelatih. Masalah Chelsea itu ada di luar lapangan kemarin ya. Tapi sekarang masalah udah selesai. Yang mau cabut-cabut seperti Mason Mount, dia minta naik gaji nggak dikabulin, akhirnya cabut ke MU dan menjadi pesakitan di sana. Dan MU posisinya di bawah Chelsea. Untuk musim depan sepertinya yang harus dibuang menurut saya itu enggak, ya objektif agak subjektif sih. Yang pertama dari lini belakang yang harus dibuang, Badiashile. Itu dia tuh badannya bagus, tinggi besar, tapi banyak melakukan kesalahan, sering panik. Golnya Bournemouth semalam kesalahan dia juga. Petrovic udah mau ambil bola, udah terbang ke kanan, nongol lah kaki si Badiashile ini, bola belok masuk ke gawang. Itu pertama Badiashile. Terus kedua Cucurella, walaupun dengan strategi terbaru inverted back-nya itu bagus akhir-akhir ini, tapi Cucurella menurutku masih bagusan Chilwell. Cucurella soal defense emang agak kurang. Iya benar, dia larinya kenceng, speednya bagus, dribblingnya keren, tapi untuk soal masalah defense dia kurang. Dan itu penyakit Chelsea di lini belakang. Terlebih besok sudah tidak ada Thiago Silva yang sudah memutuskan untuk pergi dari Chelsea. Sudah itu Badiashile, Cucurella, masih ada lagi Sterling ini pemain senior, tapi dia tidak bisa jadi pembeda. Baru akhir-akhir kemarin 2-3 match ini dia bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain senior, tapi sebelumnya dia terlalu egois, main hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk tim. Sterling non 5-2G, entah apa pikirannya bisa beli 5-2G ini.
malah secara performa di lapangan lebih berefektif ketika mainkan Cuko Emeka. Kalau saya sendiri lebih prefer lebih ke Cuko Emeka tuh. Madueke, Cucurella, Sterling, Badiashile. Lalu ada yang agak kontroversial ya, Conor Gallagher. Sosoknya di lini tengah emang sentral. Untuk Pochettino sendiri dia nggak butuh gelandang yang bagus-bagus banget, tapi work rate-nya itu bagus seperti Caicedo, Gallagher. Tapi kalau ada yang menginginkan Gallagher, misalnya kemarin sempat ada berita Tottenham menginginkan Gallagher, mending dijual aja. Dia itu pemain anak akademi, jadi hasilnya itu murni profit, karena langsung tidak beli kan, pemainnya nggak beli, mending saat harganya mahal jual aja. Itu sih kayaknya udah nggak ada lagi. Jackson bagus, Broja ya, Broja itu juga kakinya juga kaca, sekaca-kacanya Broja masih kaca Reece James sama Ben Chilwell sih, tapi Reece James comeback langsung bikin assist segitu bagusnya, gila. Itu comeback terbaik Reece James, walaupun kemarin lawan Brighton juga dapat kartu merah sih. Ya mungkin itu aja, ini video tanpa edit, hanya potong-potong aja. Cuman gabut, sedang merayakan Arsenal gagal juara. Keep the blue flag flying high.